Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudah Ningsih dari 7 MPIB NIM 18 17 40 10 69 akan mempresentasikan tentang konsep dasar supervisi. Mari kita simak dan pelajari bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi. Yang pertama, definisi supervisi. Yang kedua, perkembangan dan paradigma supervisi. Yang ketiga, tujuan dan fungsi supervisi. Yang terakhir, pendekatan dan teknik-teknik supervisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi supervisi. Konsep dasar supervisi yang pertama yaitu definisi supervisi. Secara harfiah, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision. Super dan vision. Super artinya hebat, unggul, di atas, dan vision artinya mata, melihat. Jadi, pengertian supervision atau supervisi dapat diartikan sebagai kegiatan melihat dari atas atau pengawasan dari pimpinan terhadap bawahannya. Setiap aktivitas besar maupun kecil yang tercapainya tergantung kepada beberapa orang, diperlukan adanya koordinasi di dalamnya. Segala gerak langkahnya. Untuk mengkoordinasikan semua gerak langkah tersebut, pimpinan sekolah harus berusaha. Definisi supervisi menurut para ahli yang pertama menurut P. Adam dan Frank G. Dickey. Supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Dan selanjutnya ada menurut Alexander dan Saylor. Mereka mengatakan supervisi adalah suatu program interface education dan usaha memperkembangkan kelompok secara bersama. Sedangkan selanjutnya menurut MC Nerney, supervisi adalah prosedur memberi arahan serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Selanjutnya ada paradigma dan perkembangan supervisi. Supervisi sendiri ada dua, yaitu supervisi tradisional dan supervisi modern. Supervisi tradisional hanya mengajar kesuksesan jangka pendek saja dengan bentuk tolak pada variabel awal tanpa menghiraukan variabel perantara. Itulah sebabnya kesuksesan mudah lenyap sebab semangat pelaksanaan mudah pudar. Sedangkan supervisi modern lebih mengedepankan pendekatan manusiawi dalam melaksanakan evaluasi program supervisi pendidikan sehingga benar-benar dapat mencapai tujuan supervisi pendidikan. Pada masa tradisional, 1. Adanya menginspeksi. 2. Terpusat pada guru. 3. Berkunjung dan berdiskusi. Perencanaan yang sederhana. Perbedaan paradigma dan perkembangan supervisi pada masa tradisional dan masa modern. Yang pertama, pada masa tradisional ada menginspeksi. Kedua, terpusat pada guru dan berkunjung dan berdiskusi. Yang terakhir, perencanaan dan sederhana. Perencanaannya sederhana pada masa tradisional. Sedangkan pada masa modern, yang pertama pragmatis dan menganalisa. Yang kedua, terpusat pada tujuan, materi, teknik, guru, siswa, dan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan beraneka ragam fungsi. Keempat, perencanaan dan organisasi yang jelas dengan tujuan yang khas. Jadi terlihat dari kedua perbedaan tersebut dapat dilihat
dari perkembangan supervisi dari masa tradisional ke masa modern. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi supervisi. Tujuan supervisi secara umum yang pertama membantu guru melihat tujuan pendidikan. Yang kedua, membimbing pengalaman belajar mengajar. Yang ketiga, menggunakan sumber belajar. Yang keempat, menggunakan metode pengajaran. Yang kelima, memenuhi kebutuhan belajar siswa, menilai kemajuan belajar siswa, membina moral kerja. Sedangkan supervisi pendidikan menurut Peter Volif, tujuan yang pertama membantu guru dalam mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar, membentuk guru dalam menerjemahkan dan mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran mengajar. Yang ketiga, membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Jadi dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan situasi dan proses belajar mengajar berada dalam rangka tujuan pendidikan nasional dengan membantu guru-guru untuk lebih memahami mutu, pertumbuhan, dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Secara umum, tujuan supervisi dapat dirumuskan adalah untuk membantu guru meningkatkan kemampuan agar menjadi guru yang lebih baik dalam melaksanakan pengajarannya. Yang selanjutnya, fungsi supervisi. Ada dua, yang pertama fungsi utama, yang kedua fungsi tambahan. Fungsi utama ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang membantu perkembangan individu para siswa. Tujuan yang kedua atau fungsi yang kedua yaitu fungsi tambahan, yang berarti membantu sekolah dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontrak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dan teknik-teknik supervisi. Pendekatan supervisi ada 3, direktif, non-direktif, dan kolaboratif. Yang pertama yaitu direktif. Cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat secara langsung yaitu dengan supervisor memberikan arahan langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem perlu diberi rangsangan langsung agar ia bisa bereaksi. Pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru-guru yang acuh atau tidak bermutu. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Prinsip behaviorisme bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Yang kedua ada non-direktif. Non-direktif, cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Contohnya, perilaku supervisi dalam pendekatan non-direktif, yaitu mendengarkan, memberikan penguat, menyajikan, memecahkan masalah. Terus, yang ketiga ada kolaborasi. Kolaborasi, cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Jadi pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Tindakan yang dilakukan oleh supervisor melalui pendekatan kolaborasi diantaranya. Yang pertama, percakapan awal, analisis,
atau interpretasi percakapan akhir, atau post conference, analisis akhir serta diskusi. Teknik-teknik supervisi ada dua. Yang pertama teknik perseorangan, yang kedua teknik kelompok. Teknik perseorangan di antaranya ada mengadakan kunjungan kelas. Teknik ini digunakan jika supervisor ingin mengetahui kondisi kelas baik ketika pembelajaran berlangsung maupun ketika kelas dalam kondisi kosong. Yang selanjutnya mengadakan observasi kelas. Teknik ini digunakan supervisi ingin mendapatkan data yang detail tentang perilaku perseorangan guru dalam pembelajaran di kelas. Berikut melakukan proses pembinaan terhadap guru tersebut. Yang selanjutnya ada mengadakan wawancara perseorangan. Yang terakhir mengadakan wawancara kelompok. Selanjutnya ada teknik kelompok yang terdiri dari mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran atau latihan, dan seminar. Seminar atau kunjungan sekolah. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.